Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lima syaikhina wa muallimina wa li ulama'ina wa li abaina wa ummahatina li muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bapak-bapak, orang-orang tua saya, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah, bertatap muka. Tentu ini adalah nikmat yang besar yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada kita semua, yang gratis, ya, tak berpajak, tak berpulsa, apalagi berdenda. Nah, itu ya. Nah, yang paling setia mengingatkan kita itu operator. Ya, sekian hari lagi pulsa Anda akan habis katanya. Paket Anda akan habis. Tapi kita tidak merasa diingatkan oleh Allah. Padahal tiap hari Allah mengingatkan, sinyal-sinyalnya sampai kepada kita. Ngantuk, tanda capek. Pogal-pogal, tanda suruh berhenti. Tapi awak yang jogal. Udah pegal, kita jogal juga. Kita jegal juga kan peringatan Allah. Nah, terjadilah ini dan itu. Siapa yang disalahkan? Belum tentu langsung tuhmah ke diri masing-masing kan. Cari sana, cari sini. Lama kali muter-muter. Udahlah, sabar. Kok lama kali? Ya ketemu sama Pak Sabar itu ya. Kalau ibu-ibu sabar ya bu. Nah, kalau bapak sabar. Kalau ibu sabar ya. Ya, ada tamar butohnya. Nah, jadi Allah itu sangat setia dengan kita. Diingatkannya sebenarnya. Cuman karena hati ini banyak macam ya yang tak karuan, logam-logam berat istilahnya, sudah bersarang. Kan payah itu menetralisirnya, membersihkannya. Mesti pakai herbal yang khusus apa segala macam untuk apa? Mengeluarkan racun-racunnya. Begitu juga lah dengan kita. Ya, dengan kehidupan kita ini. Karena apa? Banyak kita tak berpulang ke Allah. Takutnya tahu-tahu telah berpulang ke rahmatullah. Berani sudah? Berani? Dari dulu belum saja. Ya kan? Dari dulu belum lah. Belum cukup. Belum cukupnya. Siap. Ya. Siap. Siap mesti siap. Siap tak siap? Siap. Siap sajalah. Nah, jadi ayo banyak bersyukur. Jadi kalau pembicara di sini 10, tetap syukur. Alhamdulillah. Nah, salat beriring salam mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dinazar kita ini tilik-tilik diperhatikan, masya Allah, adanya umatku di akhir zaman ini yang masih mudah-mudahan istiqomah, amin. Nah, jadi mudah-mudahan keistiqomahan kita itu nampak.
jadi tandalan nanti bagi kita terhadap beliau. Jadi bukan kita yang ngacung-ngacungkan jari, bukan kita yang nunjuk-nunjukkan ya Rasul aku umatku, nggak perlu itu. Ya, Rasulullah sudah nampak. Beliau yang manggil. Coba mulia mana? Awak ngaku-ngaku atau kita diakui? Nah itu dia. Mudah-mudahan kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, amin. Dan mudah-mudahan dengan pengakuan itu beliau pun berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua, amin. Ya Rabbal Alamin. Oh ini belum bicara lama kok udah rest. Apa karena saking panasnya? Ya. Nah kita lanjutkan. Ini kajiannya tabok-tabok ini, masya Allah. Ya harus siap ya. Nah, nanti ada orang-orang yang tertentu yang lebih diperingatkan, ya lebih dipertajam, dan bahagialah ya kita yang merasa terperingatkan, gitu ya. Dan mesti harus ngambil bagian, ya enak tak enak, sedap tak sedap, begitu ya. Mesti dirasakan, sakit tahankan, karena kalau tidak mengalami sakit tak nampak nanti itu sehat, tak nampak itu nikmat, gitu ya. Nah, bersakit-sakit dulu, lama-lama mati gitu. Nah, lama-lama sehat, insya Allah. Hai anak Adam, jangan terpedaya engkau dengan sebab engkau bersahabat dengan segala orang yang solih. Kita kenal ini, kenal itu. Habib kenal. Ada MPHU kok di majelisnya. Ya. Kenal ini kenal. Tapi jangan terpedaya, ingat. Kan bagus kenal sama orang-orang alim. Iya, tapi diingatkan. Maka ini kajinya ini nyelekit. Kan disuruh berkawan sama orang baik. Iya. Tapi ini tuh halus. Ya. Di balik itu apa? Diingatkan kita ini. Ya. Ini herbal, tapi kalau kelebihan membal lama-lama kan. Nah itu sekedar perbandingan. Oh ini herbal alami, ya namanya kalau berlebihan over. Nah ini diingatkan, jangan bangga ya ketika kita bersahabat dengan segala orang yang soleh, alim, yakni dengan berbuat khidmah bagi mereka itu. Khidmah lagi. Karena bahasanya jikalau memberi manfaat seorang dengan sebab bersahabat, ini ngaji hakikat dia. Ya, hakikatnya dibawanya kita. Iyalah, dulu sudah dilatihnya kita. Ya, digiring. Kalaulah betul kata pengarang ini, ya, artinya gini, kajinya itu pasti adatan. Ya, rata-rata bersahabat dengan orang soleh itu memberi manfaat, ya. Apa niscaya memberi manfaatlah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kita bukan berjabat tangan lagi. Itu istri Nabi sebantal. Ini istilahnya. Sebantal, sekamar tidur, satu tilam. Ya, namanya bini Nabi. Tapi dijaminkah? Tidak. Ya, tidak jadi solihah itu. Wa kanat minal birin. Itu istrinya Nabi Lut itu termasuk orang yang tertinggal. Kenapa? Ya, agen. Ya gerbongnya itu. Gitu ya. Tapi kenapa? Itulah ujian, cobaan, rintangan dan tantangan. Ya, maka apa? Mana tahu. Wah, itu begini, rajin ngaji masa bininya begini. Ingat. Ya. Masa dia ustadz nggak dibilanginya bininya, masa dia ustadz nggak dibilanginya anaknya. Ya, mudah-mudahan prosedur, aturan, menasehati, mendidik, mengarahkan itu sudah. Itunya husnuzon. Mustahil lah kalau itu ke Nabi dan Rasul. Mereka enggak terapkan itu. Sampai Nabi Nuh itu
Terakhir pun disampaikannya. Ya bunayyarkam ma'ana. Anakku sini. Irkab ma'ana. Karena mim, bahasa mim itu ya satu makhraj ya. Lainnya belajar tajwid. Ya. Sama-sama di bibir ya. Banyak masuk ke mim. Irkam ma'ana. Meriki, sini. Ya naik. Diajak itu terakhir. Tapi karena memang jogal tadi bandal, Allah sampai negur. Innahu laisa min ahlik. Nuh, itu sudah kelewatan, itu bukan ahlimu lagi. Artinya Pak, Nabi Nuh sudah cukup lah di detik-detik terakhir, air sudah naik pun, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Bapakku, ayahku, aku nanti mau naik gunung ini tinggi. Dulu berapa ribu tahun yang lalu ya kan, ngalahin Mount Everest itu kan, berapa itu? 6.666 meter. Mungkin dulu 10.000 masih ya. Dipotong sama banjirnya Nabi Nuh, tinggal 6.000. Iya. Tinggi lagi. Ini anak meremehkan kuasa Allah. Ya kan itu. Makanya suruh baca Quran, baca terjemahannya. Biar tahu apa itu air, kenapa sampai menelan dunia ini, membanjiri dunia ini. Ya samai aqli'i, ya. Dari bumi pun muncul, dari langit turun. Habis dunia ini. Itulah kiamat pertama. Ya. Dunia yang belum sesungguhnya. Ya, mungkin kalau orang hidup di waktu itu dibilangnya itu kiamat. Ketika gunung Krakatau meletus, itu efeknya sampai ke Eropa. Mungkin orang pada waktu itu pun mengatakan kiamat. Mengerikan, dahsyatnya. Nah, nanti akan ada sampai kiamat betul. Tentang bencana alam itu. Nah, jadi kita diingatkan. Ya, kalaulah memang semata-mata bersahabat dengan orang yang soleh, itu kita jadi soleh dan solihah. Tengok kedua istri Nabi tersebut. Jadi diingatkan, ya apa? Jangan lupa, ya minta sama Allah ke sana ya. Maka ketahuilah bahwasanya pedaya itu satu derajat dari segala derajat istidraj, satu tingkat dari sekian banyak tingkatan istidraj. Mungkin gitu, mentang-mentang. Ini yang mau diingatkan. Ya mentang-mentang, aku kan udah kenal ini kenal itu. Kayaknya kalau agak-agak sedikit salah nggak apa-apa gitu ya. Agak sedikit petiko, sok nggak apa-apa. Ini hati-hati. Itu yang diingatkan ke sana, gitu ya. Ya masa malah kenal kiai, kenal Habib, ya tegur sapa pun agak berkurang misalnya gitu ya. Kan kena istidrat itu ya. Kena lorong dia. Ketahui olehmu, bermula segala hati ahlul muhabbah, yakni hati orang yang kasih akan Allah Ta'ala itu senantiasa ia bergelombang-gelombang daripada istidraj. Tengok angka 1. Qauluhu bergelombang-gelombang pinggir. Artinya beralun-alun, berayun-ayun. Ya. Apa? Kesana kemari. Gelombang itu kan ombak, berombak-ombak seperti air laut. Artinya terus ada kekhawatiran, takut-takut. Mana tahu itu seperti itu. Itu yang mahabbatullah, orang yang sudah cinta kepada Allah, yang nggak pakai alarm lagi kalau bangun. Wah, udah alarm pun bunyi. Oh ya, kecepatan jam 3 matiin. Ya. Apa? Ayah ini pengalaman masing-masing kayaknya. Iya kan? Kecepatan jam 3. Padahal kalaulah itu diijabah, Masya Allah.
Ya, nggak ada kesempatan besok, nggak ada jaminan gitu ya. Besok-besok minta lagi, enggak. Walau alarm bunyi sampai bini awak yang udah berbini marah bang nih pun, tak ngapain setelah alarm, tak bangunnya pula. Bini yang bangun, itu pun tak bangun juga. Udah kau mati aja dek, dah. Tahu pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Komat, awak kumat. Kesempatan nggak diraih. Itu tadi. Ya, ingat. Kalau kita bikin usaha melalui sebab, nanti ketika sebab itu tidak kita laksanakan, Allah yang mengingatkan. Allah yang bangunkan. Allah yang negur. Yakin. Cuman karena sebab-sebab tadi kita remehkan, kojok. Ya, gara-gara kojok sekali, ya udahlah. Payah lagi untuk kita menemukan momen-momen itu, gitu ya. Maka kadang, mohon maaf, kita yang ngaji-ngaji ini sering ngakali. Yang abid-abid tuh yakin dia kalah kita di mujahadah. Kita tertipu, gitu ya. Udah ngaji gini, iya tertipu. Ini nggak pala banyak ngaji, yakin dia. Ya Allah, lotih kali aku ya Allah. Bangunkan aku jam sekian, dibangunkan Allah segera. Kenapa? Mujahadahnya hebat. Ya, minta ikhlasnya, ya, memperkenankan, mengijabah panggilan Allah hebat. Sergap kata orang Jawa, semangat. Sergap itu apa? Ya semangat, gegap gempita. Itu. Ya, kita ini kadang yang ngaji ini nikah neko itu. Ya, ntar besok melusuk. Tercebur awak. Ya, kekubangan. Na'udzubillah. Ini hati-hati ya. Jadi orang yang sudah ya ahlul mahabbah pun mereka takut masihan. Terus jangan. Kenapa? Sudah ada kan Sa'labah cuman akhir kehidupannya. Qarun cuman akhir kehidupannya. Iya, nyata Bal'am, Barsiso, Wa'blis. Kenal bu Wa'blis? Si iblis Wa'blis. Orang Jawa itu kan belis sekali. Mungkin itu dihadap itu. Oh dihadap. Nanti belajar sorab itu dibuang. Ya. Mau bilang iblis kasar kali, belis tenan gitu. Ya, itu belis itu apa? Bandel kali. Ya dibilang belis sekali, belis tenan gitu. Mau dibilang iblis mungkin ya. Cuman kok kasar kali, dibuanglah hamzahnya. Padahal itu hamzah kotok bukan hamzah wasol. Iya kan? Dibuang, belis tenan. Na'udzubillah. Jadi orang-orang seperti itu aja khawatir. Masa kita gak khawatir? Sampai tawaduknya orang-orang seperti itu. Coba tengok nanti di Minhajul Abidin. Ya, kalian kan udah belajar Minhajul Abidin. Tabab khawf roja atau apa itu? Di situ Pak. Seandainya ini Imam Hasan Al-Basri di situ. Ya. Orang yang terakhir masuk ke surga itu adalah aku, nggak apa-apa lah. Sampai begitu. Ya, awak nak duluan. Kenapa? Seandainya orang terakhir masuk surga berarti masuk neraka duluan kan? Awak nggak pede masuk neraka kan? Anak harap surga tapi gaya kita nggak kayak gaya Imam Hasan Al-Basri. Ya kan? Pede masuk surga. Beliau saking takutnya itu. Artinya mati tetap beriman. Itunya, jangan sampai nggak beriman. Jadi gambaran orang terakhir masuk surga itu apa? Itu yang kata Nabi misqala dzarrah. Imannya sak cuil gitu ya. Jadi orang sekelas Imam Hasan Al-Basri begitu. Ya. Hebatnya, saking takutnya itu. Biarlah seandainya aku orang yang terakhir masuk surga, bukan masuk neraka. Ya, biarlah aku itu orangnya. Saking takutnya, saking tawaduknya. Kita sanggup, nggak beranilah kontrak kayak gitu ya. Seringan-ringan adab neraka, ya
Yudha'u jamrotani, kata Nabi, diletakkan dua kerikil, dua bara api neraka, yaghli dimahu, mendidih otak orang itu. Jangan otak kita. Itu nyontokan yang nggak baik kok kita. Ya. Nah, nyontokan yang nggak baik otak orang itu. Entah siapalah, naudzubillah. Jadi jangan usah panas sekali kayak mendidih otakku. Itu cerita neraka. Jangan diungkit-ungkit di dunia ini sok-sokan mendidih otakku. Itu cerita penduduk neraka yang paling ringan. Ah, jadi kalau mendidih otakku saking panasnya, ya sok-sok, kau udah ngelamar jadi penduduk neraka, bilang gitu. Nah, udah kuat kau rupanya. Cerita mendidih otak itu hanya di neraka dan itu yang paling ringan. Kok diadopsi di dunia ini, ya dia mau umumkan pula. Nah, seperti gelombang laut, hingga jadilah tiap-tiap barang yang dalam hati itu karena Allah Ta'ala. Sampai betul-betul gak ada kepentingan lain, gak ada karena lain kecuali karena Allah. Ya payah lah, orang namanya mujahadah itu berjuang. Gitu ya. Ini mau tanpa berjuang dapat hayal. Ya, hayalan itu. Qulul amal, bukan amal. Qulul amal, kayak Hamzah. Panjang angan-angan. Gitu ya. Jangan. Kalau ngayal tuh siapa yang nggak mau? Karena nggak bayar. Gitu ya. Nah, udah. Pak, Bu, hidup ini udah banyak yang pahit. Jadi jangan ngayal yang pahit. Yang manis-manis aja ngayal ya. Jangan yang pahit. Pahit udah pahit banyak kok. Nah, ngayal yang pahit-pahit lagi. Mana buka anak senyum. Dan senantiasa ia berjinak-jinak dengan dia, dengan Allah, dianya. Dan tiada berpaling daripadanya. Ya, ada musyahadah. Ya biasa mungkin bawaannya, tapi hatinya terus ke sana. Itu. Jadi apa? Dekat dengan Sang Maha. Ya Masya Allah lah. Ya kita aja tadi misalnya dekat sama Ustadz, sama Kiai, sama Habaib, senang. Ini kan, ini sama Yang Maha. Apa tak senang ya? Maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada lagi takut, gak ada sedih. BBM naik biasa dia. Ya, orang dunia. Nah, omak-omak demon di Kediri. Nah, ngapain ini? Dinaikkan lagi. Satu berapa kali? Nah, tengoklah selama dia pemerintah, udah macam-macam lah. Ya, BBM naik, iman awak turun. Iya kan? Kenapa? Belum berserah sama. Coba sudah berserah. Enak ya enak. Nah, lanjut. Ntar lagi motong kambing. Ya, ini pelajaran yang belum sampai. Belum. Ntar lagi ke 50 ya. Nah, bermula tiap-tiap dosa itu bagimu yang diampunkan. Nah, dosa itu diampunkan rata-rata. Ya. Melainkan berpaling daripada Allah Ta'ala. Melainkan apa? Berpaling. Lalai, lupa sama Allah. Padahal apa? Fadhkuruni azkurkum, kata Allah. Hei, kalian hambaku, mau tak ingat? Kalian ingat dulu. Ingat dulu kalian sama aku. Open dulu kalian sama aku, kata Allah. Kita yang disuruh dulu. Ya, kita yang diperintah, kita yang diajak. Baru azkurkum, baru aku ingat kalian, baru aku open kalian. Ya, jadi jangan salahkan Allah. Allah udah ngajak, awak masih ngejek-ngejek. Iya kan? Nah, ngejek perintah Allah kan, nanti ngejek. Allah udah ngajak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kalau ngaku orang beriman, banyak kalian zikir sama Allah.
Mana? Lebih banyak mana? Zikir, ingat kita sama Allah atau selain Allah? Pantang bunyi ting 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 ting. Oh, Ring 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 ring. Oh. Respon kan? Kenapa? Karena itu kebiasaan kita udah itulah. Ya, bini pertama. Betul? Yang lajang pun tuh bininya udah. Kenapa? Tadi peluk anaha, tidur dia peluk-peluk, kantong-kantong dibaknya tidur. Mana bini digitukan? Betul? Itu. Mana panggilan Allah udah diingatkan? Oh, sana udah bunyi, oh sana udah bunyi. Apa respon kita? Oh, jawab. Kakang ya kan? Ntar, nanti. Tuh. Ya. Kena semua. Iya, kena ini gaji, kena ini. Nah, jadi apa? Berpaling itu berat. Gitu ya. Maka inilah. Ya inilah. Apa? Jangan banyak lalai, menjauh, jangan banyak berpaling dari Allah. Maka bicarakan olehmu, ya, bukan bicara itu apa? Bukan dibincangkan, pikirkan. Ya, pikir, bicara itu bahas, pikirkan dengan mendalam. Jadi hati-hati nih, ya, bahasa Melayu ini bicara. Oh, dia ngomongkan di mana-mana kayak gini, bukan. Ya, difikirkan. Dan takutkan olehmu akan terpedaya dan lorong. Sama itu. Istidraj. Hati-hati. Ya, semua hati-hati. Hati-hati. Insya Allah kalau hati-hati selamat. Walaupun namanya bukan Pak Selamat. Bukan Ibu Salamah. Ini ya. Pintakan olehmu tolong. Minta tolong sama Allah. Ya, a'inni ala dzikrika. Siapa yang diberi wasiat itu? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, jangan kau tinggalkan sehabis sholat fardu untuk mengatakan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta nyuwun sama Gusti Allah. Minta, ini ya Allah, tolong aku, tolong hambamu ini ala dzikrika, untuk bisa zikir. Nah, artinya apa? Ketika kita udah zikir, ingat itu pertolongan Allah. Kan yang lu udah diingatkan ya, jangan kau yang merasa berzikir, jangan kau yang merasa bersyukur. Itu masih ananiyah, ego, keakuan. Jangan. Setiap beramal udah langsung berimal, alhamdulillah, alhamdulillah. Pulangkan ke Allah lagi. Biar ditambah besok. Paling tidak semangatnya. Mungkin itemnya belum bertambah, semangatnya, khusyuknya, ya, itu. Jadi apa? Pikirkan, dan takutkan akan terperdaya. Pintakan olehmu tolong, minta tolong sama Allah. Dan fikir olehmu akan untung. Berpikir untuk cari untung. Dan tangiskan akan dirimu berulang-ulang, nangis. Ya, kadang kita berat nangis. Cari. Sekarang ini kan banyak ya media yang buat bisa kita nangis. Kadang ya Allah cacat secara fisik, tapi masya Allah ya hafiz Quran. Ya, suaranya masya Allah merdunya. Ya, kalau kita diberi kayak gitu, mungkin nggak begitu kita. Ya, ada orang yang fisiknya jauh dari kesempurnaan, tapi taatnya, ya, memperkenankan, mengijabah, ya, menyauti panggilan Allah, itu bisa nangis kita. Nangislah, nangis, tengok kayak gitu. Karena untuk mancing kita dengan dosa kita berat ya. Biarlah dipancing dengan tayangan seperti itu, kisah-kisah mu'alaf gitu ya. Bagus. Tangiskan, nangis. Gitu ya. Mudah-mudahan lepas ya daripada bahaya istidrat. Amin ya rabbal alamin. Sampai situ aja. Saya
Nah, ini kok agak seret ini. Masuk. Ini pelajaran terakhir. Habis ini wisuda kita. Iya, mau Bu? Ya, wisuda. Wisuda. Ya kan? Wis itu apa? Selesai. Ya sudah, siap. Iya. Insya Allah siap ngamalkan, bukan pensiun ya. Ngaji lagi habis pelajarannya udah 50. Ujian lah ini ujian. Pengajaran pertama, pengajaran kedua, ya kan? Udah 50, Masya Allah. Ini kalau mahasiswa nih, oh udah S3, S4 pun ada ini ya kan?